Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa 'amalal malaikatil muqarrabin. Fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul 'azim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a lil huda wa dalal 'ala khair ibtigha wajillah wa maradati wa qurbihi wa thawabi subhanahu wa ta'ala wa la hadarna bil mustafa sayyidina Muhammadur rasulillah wa 'ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati ajma'in. Khuzun ila hadrati malif hadal kitab al-imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi ad-Dimashqi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa may yu'awinu ala nashri hadal kitab. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayo ikhwah, para hadirin, para hadirat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita memanjatkan segala puji serta syukur kehadirat Allah atas nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, izin dari Allah Subhanahu wa taala, takdir yang indah dari Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini di waktu yang mulia dengan tujuan yang mulia, dalam keadaan sehat afiat, dalam keadaan kita menghambakan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur yang begini panjang, karunia yang begini banyak, ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mempergunakannya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mempergunakannya untuk ibadah, kita bisa mempergunakannya sesuai dengan tujuan penciptaan kita semua dan semua yang ada. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini enggak diciptain oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan tujuan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanda syukur yang besar adalah ketika maunya kita beribadah pada Allah. Badan yang nyaman di bawah sholat, mata yang nyaman di bawah tilawah, harta yang nyaman ketika disedekahkan, waktu-waktu yang indah ketika kita bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pun ini di bulan Syawal, izinkan saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kulla amin wa antum bi khair, ja'alanallahu wa iyyakum minal 'aidin wal faizin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua ibadah yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan menjadi asbab bertambahnya hidayah, bertambahnya taufik, amal-amal yang manfaat untuk kita dunia dan akhirat. Ramadan mudah-mudahan menghabiskan semua dosa maksiat yang pernah kita lakukan, yang pernah kita kerjakan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang aid, orang-orang yang faiz, orang-orang yang aid, orang-orang yang kembali ke fitrah, kembali kepada kesucian dirinya. Kullu maulud yuladu 'alal fitrah. Setiap yang dilahirkan dalam keadaan suci. Makna suci ini adalah dalam keadaan beriman kepada Allah, meyakini i'tiqad yang baik. Kullu maulud, semua yang dilahirkan. Kemudian perjalanan hidup dan perjalanan syahwat kita lah yang mengotori fitrah itu.
Maka aid kembali kepada fitrah kita. Faiz adalah orang-orang yang menang. Siapa orang-orang menang? Orang yang tempat kembali adalah surga. La yasawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Ahli surga itulah yang menang. Menang mengalahkan hawa nafsu, menang mengalahkan cita-cita dunia, menang mengalahkan, bahkan mengalahkan diri, keinginan dirinya sendiri. Mudah-mudahan kita menjadi aid wal faiz. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang sibuk menuju Allah, orang-orang yang sibuk memperbaiki diri agar pantas mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Al-Ghazali, wajib baginya 4 perkara. Wajib baginya 4 perkara. Orang-orang yang ingin menemukan jannah Allah, orang-orang yang, bahasa sekarang, orang-orang yang ingin hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa tasawuf, orang-orang yang salik, orang-orang yang menempuh jannah Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi orang itu 4 perkara. Yang pertama adalah i'tiqadun sahihun. Yang pertama adalah persepsi, keyakinan, akidah yang benar, yang bersih daripada akidah-akidah bid'ah, akidah-akidah yang selamat, akidah-akidah yang lurus, i'tiqad yang benar. Ini pokok yang pertama kata Imam Ghazali. Yakni bagaimana persepsi kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keyakinan kita tentang Allah Subhanahu wa taala didukung dengan ilmu-ilmu. Yang pertama adalah bersihkan pertekadan buruk yang ada dalam diri kita. Bahwa nahnu abdullah, kita ini hanya hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita ini meremnya kita, meleknya kita, jalannya kita, terjaganya kita, tidurnya kita digerakkan, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata kita yang ingin jalan, bukan semata-mata kita yang ingin bergerak. Wallahu ja'ala likulli syai'in qadra. Allah telah menjadikan segala sesuatu takdirnya, yakni ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu apapun menimpa kita kecuali itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata maunya kita, bukan semata-mata inginnya kita, bukan semata-mata cita-cita kita, bukan semata-mata kita memang kayak gitu. Walhasil hidup ini nggak ada yang kebetulan. Berkumpulnya kita di tempat ini, oh kebetulan aja pas lewat, pas sholat jemaah, pas duduk di sini, terjebak nggak bisa keluar karena di depan. Nggak ada yang kebetulan. Qadarullah, ini takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata Nabi, fala taqulu law, jangan ucapkan andai, karena nggak ada yang terjadi dengan andai-andai. Semuanya faqul qadarullah, katakanlah inilah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahagianya hidup kita, susahnya hidup kita, kayanya kita, miskinnya kita, sehatnya kita, sakitnya kita adalah ketetapan Allah Subhanahu. Bahkan hidup dan mati kita sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini itikadnya harus benar. Kalau enggak orang akan was-was terus. Kalau enggak orang akan tidak akan pernah merasakan ketenangan. Ketika orang berangkat bekerja, apakah tempat kerjaan yang memberikan kita rezeki? Lah, bukan. Itu jalan Allah menyampaikan rezeki kepada kita. Allah yang telah membagi-bagikan rezekinya. Salah satu tempat jalannya adalah warung kita, tempat usaha kita, bisnis kita, dan yang lain. Ketika kita berangkat ke dokter, apakah dokter yang memberikan kesembuhan pada kita? Bukan. Allah yang memberikan kesembuhan kepada kita. Wasilahnya obat. Salah satu sebabnya adalah dokter dan yang lainnya. Tetapi yang memberikan kesembuhan adalah Allah. Ini harus benar sehingga hidup kita betul. Kalau enggak, kita enggak akan pernah merasakan ketenangan. Kita banyak menyalahkan, salah si A, salah si B, kurang si A, kurang si C, terus seperti itu. Ya. Tetapi apa kita berpasrah? Bukan berpasrah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tugas kita berikhtiar. Tugas kita berusaha. Tugas kita bekerja. Tugas kita menggerakkan tangan dan kaki kita. Yang menjadikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena di luar sana orang banyak yang stres karena mengandalkan hidup kepada pikir, kepada ilmu, kepada kemampuannya. Maka ini i'tiqadun sahih. Bahkan kita masuk surga kata Nabi, jangan andalkan amal kalian. Bahkan kita masuk surga, jangan mengandalkan amal, tapi beramallah yang banyak kata Nabi. Apa kata? Qaribu wasaddidu wa'amalu innahu la yanju ahadun minkum bi'amali. Kata Nabi, bersahajalah, berbuatlah, luruskan niatmu, beramallah. Enggak ada yang nyelamatin salah seorang di antara kalian dari neraka, salah seorang kalian dari neraka bi'amali, dengan amal. Wala anta ya Rasulullah, enggak juga engkau ya Rasulullah, wala ana kata Nabi, enggak juga saya. Terus gimana? Illa ayyataghammadani Allah birahmatihi wa fadli, kecuali Allah memberikan rahmatnya kepada kita dan memberikan fadl anugerahnya kepada kita. Ya. Walhasil beramal yang banyak. Allah yang menentukan tempat kita surga atau neraka. Tapi cirinya orang mau masuk surga beramal. Itu baru ciri. Hak Allah Subhanahu wa taala. Akhir hidup kita seperti maka teruslah beramal. Terus bekerja, terus beramal. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Selebihnya tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dari i'tiqad sahih, akidah yang benar, persepsi hidup yang betul. Yang kedua adalah orang yang sedang menuju Allah. Ini mumpung kita bulan Syawal, kita ingin perbaiki, kita niatkan untuk memperbaiki keadaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kadang-kadang kita beribadah pun ngatur Allah. Kayaknya kalau harus begini, harusnya begini nih saya ini. Udah serahin sama Allah. Kita diperintahkan sholat ya sholat. Kita diperintahkan puasa ya puasa. Kita diperintah tilawah Al-Quran, tilawah Al-Quran. Kita diperintahkan sedekah ya kita sedekah. Ya. Jangan kita mencoba mengatur Allah Subhanahu. Ente udah sholat, ente pasti. Waduh, kita yang memastikan lah, bukan. Akhir hidup kita nggak tahu. I'tiqadun sahih. Yang kedua adalah taubat. Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Mumpung bulan Syawal, lihat diri kita, maksiat yang pernah kita lakuin, keburukan yang pernah kita kerjakan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan anugerah yang banyak kepada orang yang suka membersihkan diri dan bertobat kata Allah Subhanahu wa taala. Maka tobat ini penting. Karena semua kita pernah berbuat salah. Enggak ada dari kita yang tidak berbuat salah. Di masa yang lalu atau baru kemarin. Atau baru kemarin kita berbuat salah. Jangan tapi kita melihat diri kita ini bersih, suci, tak berdosa. Apa kata Nabi? Kullu bani Adam khata'. Setiap manusia pernah berbuat salah. Maka yang bisa kita lakukan tobat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi kita menukar amal kita dengan sorga, sementara dosa-dosa yang kemarin lebih banyak daripada maksiatnya. Dosa lebih banyak daripada amal soleh kita. Ya Allah, bayangin sholat berapa jam, ya, maksiatnya berapa lama, harta yang dipakai sedekah berapa, harta yang dipakai maksiat berapa banyak. Waktu, umur, bagi dua umur kita, lebih banyak ibadah apa maksiat. Sholat kita apa kabarnya ketika SMP? Puasa kita apa kabarnya ketika SMA dan kuliah? Di mana kita ketika awal-awal kerja? Apakah di masjid atau di luar masjid? Banyak. Maka tuh yang kita bisa lakukan hanya taubat pada Allah Subhanahu wa taala, insafi diri kita supaya bersih. Hati kita nih nggak bercahaya, tertutup karena dosa. Apa kata Nabi? Innal mu'min idza adnaba dzamban nakata fi qalbihi nuqtatan sauda. Cukup ketika kita melihat diri kita, menyibukkan diri kita. Allah. Rasulullah, seorang mukmin itu kalau berdosa nakata fi qalbihi nuqtatan sauda. Dititikkan di hatinya satu titik hitam. Maksiat satu titik lagi. Maksiat satu titik lagi. Maksiat satu titik lagi. Terus ada yang terpenuhi hatinya dengan titik-titik hitam itu, mengeras hatinya, tak bercahaya hatinya. Itulah hati yang tertutup, itulah hati yang terkunci, sulit mendapatkan hidayah, sulit diajak kepada kebenaran. Ada orang yang sibuk satu titik, ada titiknya memang, tapi sibuk dia membersihkan diri.
bak noda dalam pakaian kita, terus dibersihkan sampai berkilau hatinya, sampai bercahaya hatinya. Kesibukan inilah yang ada pada diri kita, yakni memperbaiki diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha. Ya. Maka banyak-banyak istighfar. Faqultu astaghfiru innahu kana ghaffara. Udah, enggak usah sibuk lihat dosa orang lain. Udah, enggak usah sibuk lihat kesalahan orang lain. Dosa kita banyak yang harus istighfar. Kesalahan kita banyak yang harus kita minta ampun sama Allah sampai nangis-nangis. Ya Allah, untung Engkau kasih usia panjang sampai saat ini ya Allah. Andaikan meninggal 10 tahun, 15 tahun yang lalu, belum kenal masjid, belum sholat, belum puasa. Istighfar. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Yang ketiga adalah istiradaul husum. Yang ketiga adalah istiradaul husum. Apa istiradaul husum? Minta ridho dari musuh-musuh, orang yang pernah kita dolimi tiap hari. Allah, saya pernah dolimi siapa? Telepon, mohon maaf ya, maafin saya ya, minta ridhonya ya. Karena ridho Allah itu bisa terhalang sebab kedoliman kita kepada makhluknya. Ya. Kira-kira ada utang-utang mana yang belum dibayar? Kira-kira ada orang yang pernah kita pukul, kita dolimi, mana yang kita belum minta maaf? Ya. Karena terhalang tuh. Sholat kita, puasa kita yang hebat, yang bagus itu bisa terhalang karena kedoliman yang pernah kita lakukan kepada manusia. Istiradaul, minta ridhonya ya, minta ridhonya kawan, minta ridhonya teman. Kita dulu pernah kos 4 tahun, 5 tahun, ada menggibah saya, ada memfitnah saya, ada utang yang belum saya bayar segala macam. Saya minta ridho ya. Tiap hari terus kerjanya. Ini kerjaan wali. Ini kerjaan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Berusaha membersihkan diri kedoliman yang pernah kita lakukan kepada makhluk Allah yang lain. Wallahi kita akan didudukan, kemudian akan ditanya, ada enggak orang yang pernah didolimi oleh orang ini? Sama Allah nih, kita akan didudukan, kemudian Allah bertanya kepada makhluk yang lain, ada enggak yang pernah didolimin sama orang ini? Ini ahli sholat nih, ini ahli ngaji nih, ini ahli sedekah nih, ini ahli puasa, ahli haji semua. Sebelum saya masukkan ke surga, ada enggak yang pernah didolimi? Allah bertanya, bukan Allah enggak tahu. Kalau enggak ada, los. Tapi kalau ada, ya Allah, dulu ya, saya pernah digibah oleh dia. Dulu saya pernah difitnah oleh dia. Dulu saya pernah dipukul oleh dia. Dulu hak saya pernah diambil sama dia. Ntar dulu ya Allah. Tuh, pengadilan Allah tuh kayak gitu nanti. Satu-satu. Ya, terus. Ya. Beres. Masuk. Tapi belum beres, ternyata banyak kedoliman. Ya Allah, dia korupsi. Korupsinya di Indonesia. Yang rakyat sekian juta. Nah, yang rakyat sekian juta itu bayar pajak. Yang pajak yang dikorupsi oleh, ntar dulu ya Allah. Enggak kelar tuh. Orang Cikupa, orang Pasar Kemis, orang Curug, orang Bitungnya datang, enak aja. Tiap bulan saya bayar pajak, enak aja dikorupsi sama dia. Ya. Tiap bulan saya bayar pajak, enak aja dia tidur aja kerjanya. Emang polisi tidur dia kerjanya. Ya. Hati-hati perkara yang ketiga ini. Ya. Ibadah kuatin, tapi jangan sampai sambil ibadah kita mendolimi orang lain. Ya. Istiradaul husn. Pikirkan itu setiap hari sehingga semua orang jadi kawan kita. Semua orang jadi sahabat kita. Istiradaul minta ridho. Yang keempat adalah tahsilul ilmi. Yang keempat, yang terakhir adalah berusaha menghasilkan ilmu untuk kita gunakan dalam menegakkan syariat. Biar bisa sholat yang benar, biar bisa puasa yang benar, biar bisa bayar zakat yang betul, biar bisa hidup yang benar. Gimana sih? Yang halal apa aja sih? Yang haram apa aja sih? Jangan-jangan sudah separuh perjalanan hidup kita belum tahu perkara-perkara yang haram, kita belum tahu perkara-perkara yang halal. Sama, yang penting banyak dah. Nyari rezeki yang penting banyak. Pada itu ada syubhatnya, pada itu ada haramnya. Sholat udah lama-lama, mandi junub udah banyak-banyak, tapi belum tahu kaifiat, cara-cara itu. Yang paling penting nyari ilmu yang kita pakai, sehari-hari. Jangan-jangan usaha kita banyak, tapi nggak pernah kita hitung pajak zakatnya. Itu mungkin perkara yang udahlah,
Saya bayar aja sekian. Kita nggak tahu perkara zakat. Cari ilmu untuk menjalankan syariat. Fakullu man bi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, amaluhu mardudatun la tuqbalu. Amal-amalnya tertolak, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu, ya. Tahsilul ilmi, yakni kudu banyak-banyak duduk di majlis-majlis ilmu. Dari kita silaturahmi ke Abu yang Mufasir, dari silaturahmi ke guru-guru di yang kiai-kiai sepuh ulama masih apa, selalu bilang, udah mau kiamat ngaji. Udah mau kiamat banyakin ngaji. Udah mau dekat ke liang lahat, perkara sholat aja kita belum tahu. Perkara sholat, kan orang nggak tahu nggak ada hukumnya. Orang nggak tahu nggak ada hukum. Iya kalau nggak tahu. Tapi dosa karena malas ngajinya. Dosa karena malas nggak bergurunya. Kita review dikit-dikit gimana wudhu yang benar. Terus tahsilul ilmi. Jangan jauh-jauh dari majlis ilmu. Apalagi kita sekarang Masya Allah. Tahun-tahun luar biasa bagi kami. Jadi tinggalkan guru di sana di sini. Yang di Bogor wafat, yang di sini wafat, yang di Jawa wafat. Ya Allah. Kemana kita? Banyak-banyak duduk di majlis ilmu. Al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah enggak akan diberikan kepada orang-orang yang ahli maksiat. Duduk di majlis ilmu, pulang dari majlis ilmu harus berkurang satu maksiat. Harus berkurang satu keburukan. Ini empat yang penting orang-orang yang sedang berusaha menuju pada Allah Subhanahu wa taala. I'tiqadun sahihun, taubatan nasuha, istirdaul husum, wa tahsilul ilm. 4 ini menjadi fokus kita setahun ini deh ngaji kita. Itu terus.